Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini sudah tanggal 13 Ramadan. Ada beberapa hal yang kadang disampaikan dalam kultum-kultum di masjid ataupun di musola-musola tentang nuzulul Quran. Nah, biasanya ini terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan, yang mana nuzulul Quran ini pada dasarnya kalau dilihat dari derivasi lafadz yang digunakan, diambil dari fi'il madi nazalah yanzilu nazlan wa nuzulan, dan yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran biasanya ketika dirubah pada fi'il rubai, yakni nazzala atau anzala. Pada lafaz anzala disebutkan dalam banyak tafsir, semisal tafsir Ar-Razi atau tafsir Az-Zamakhsyari atau tafsir At-Tabari, yang mana beliau ada yang hidup pada zaman tahun 300-an, ada yang 390 sampai 400 sekian, ada yang 600-an. Nah, beliau menafsirkan tentang anzalah dengan turunnya Al-Quran. Kalau itu dinisbikan pada Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran pada satu kali turunan, yakni ke Lauhil Mahfuz. Ada beberapa dalil dari itu yang diambil biasanya. Salah satunya misalnya Syahrul Ramadan alladzi unzila. Unzila di sini pada bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Jadi tidak yang ala sabili tadarruj itu. Unzila fihil Quran pada bulan Ramadan. Itu harus diimani bersama bahwa unzila yang Al-Quran diturunkan langsung spontanitas satu kali dalam ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila, anzala yunzil. Ketika nuzul dirubah ke fi'il rubai anzala satu kali. Ayat yang lain menyampaikan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu juga pada malam bulan Ramadan. Tapi dalam banyak hadis taharrau misalnya itu pada bulan Ramadan, tapi di hari-hari akhir, bukan tanggal 17 Ramadan. Biasanya di hari 10 hari terakhir atau tanggal-tanggal ganjil pada hari-hari terakhir, itu banyak diterangkan dalam hadis. Namun begini, apa yang menjadikan bulan Ramadan tanggal 17 disebut sebagai nuzulul Quran? Ada satu dalil misalnya dalam Al-Quran itu yang dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa ini yang juga dijadikan dalil oleh ulama tafsir dan bahasa, ini yang disebut dengan nuzulul Quran, yakni pada juz 10 ayat pertama, ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ma anzalna, apa-apa yang anzala yunzil, ya, anzalna itu dari kata anzala yunzil. Ma anzalna ala abdina, apa-apa yang kami turunkan pada hamba kami yaumal furqan. Nah, furqan ini dalam beberapa literatur bisa dimaknai al-furqan Al-Quran. Jadi yaumal furqan bisa dimaknai yaumal Quran. Tapi dalam literatur yang lain, dalam tafsir-tafsir, yaumal furqan ini juga disebut yaumal badar. Nah, yaumal taqal jam'an, hari di mana dua pasukan bertemu, antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 313 dan kaum
Quraisy kafir waktu itu yang berjumlah 1000, kalau nggak salah 1000 apa 2000, 1000. Jadi Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana dua pasukan ini bertemu, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Yaumal Taqal Jam'an. Jadi singkatnya seperti ini. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan apa-apa yang kami turunkan pada hamba kami ini yaumal apa yang diturunkan? Yaumal furqan, yang diturunkan hari Al-Qur'an. Ya hari Al-Qur'an, ya hari Furqan itu pas yaumal taqal jam'an, pada masa perang Badar. Sedangkan perang Badar terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Bisa dicek tafsir Tabari yang beliau hidup sekitar tahun 300-an. Dari situlah ulama mufassir itu mengambil istilah nuzulul Quran. Sementara turunnya Al-Quran yang tidak hanya pada bulan Ramadan itu juga banyak. Contoh, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dalam ayat ini ada dua derivasi, ada dua kata yang diderivasikan atau dipecahkan dari kata nazala. Yani rubai nazzala dan anzala. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Nah, sementara nazzala memiliki makna, kalau dalam tasrifat itu ilmu sharaf memiliki makna lidalalah ala takfir, menunjukkan makna yang banyak. Sementara dalam tafsir itu nazzala, jika kata nazzala dan anzala ada dalam satu ayat, maka nazzala memiliki makna litadarruj ay litadrij, memiliki makna yang menunjukkan kata banyak. Jadi turunnya Al-Quran itu nazzal al-kitab. Al-kitab ini langsung nazzal al-kitab. Nazzal alaikal kitab. Al-kitab ini di sini dhamirnya ke Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pada dasarnya diturunkan satu kali menggunakan kata anzala. Kemudian diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya itu sesuai dengan kebutuhan menggunakan nazzala. Nah, demikian yang jelas nuzulul Quran itu ditafsirkan oleh beberapa ulama mufassir dan bahasa, ahli fikih dan lain sebagainya. Pada ulama salaf dan khalaf lebih pada juz 10 ayat yang pertama di akhir-akhir ayat, yakni wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Demikian, semoga kita dapat pencerahan tentang apa yang dimaksud nuzulul Quran di sini. Nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran pada dasarnya dilihat dari sisi bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dapat kita telusuri, yang maknanya tidak sama dengan anzala, tidak sama dengan nazzala menurut beberapa ulama. Demikian, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.